kakak syuting nungguin Ica pulang ya. Ica pulang sekolah. Itu awal kenal kita. Terus mungkin saat itu apa yang buat tertarik mungkin antara keduanya gitu? Akhirnya saling. Itu nggak ada rasa tertarik. Orang masih kecil kan. Adek banget itu. SMP mbak. Ya waktu itu sih nggak ada, cuma ya ini teman kerja saya nih ya, walaupun masih bocah kan gitu ya. Karena di sinetron itu juga banyak anak-anak yang masih SMA ya kayaknya kan, ada Gigi segala macam kan. Jadi ya saya melihat Ica lucu sih ini anak ya tapi nggak ada perasaan apapun, orang masih kecil ya. Kayak adik aja. Kalau dari Kak Ica-nya mungkin saat itu seperti apa melihat mungkin Mas Dude yang mungkin terlihatnya sudah kece gitu ya kalau udah lulus kuliah tuh biasanya. Oh Ica sih kagum. Oke, jawab sebenarnya ya. Iya boleh. Gak ada perasaan apa-apa sih sebenarnya, kayak bahkan bertahun-tahun setelah itu pun kita juga kerja ya kayak kakak adik aja udah gitu, karena sampai tahun 2007 kita kerja bareng pun yang ditanya cuman masih Ica masih ngerjain PR apa gitu kayak besok ujian apa gitu, jadi memang nggak ada perasaan apa-apa gitu, kayak ya udah nyata aja ya. Berarti waktu itu saat maksudnya pengenalan dan maksudnya mulai dekat itu saat kapan? Atau mungkin ada proyek bareng juga atau gimana? Begini, jadi setelah itu tuh kita banyak judul bareng dan kita dipasangin berdua. Ada Padenganmu, Aisyah, banyak lah yang bareng-bareng kita ya. Rasa kalau di saya, rasa ke Ica itu muncul itu setelah setahun sebelum nikah ya sebenarnya kan. Ketemu lagi sama Ica, jadi lama nggak syuting bareng, ketemu Ica udah lulus S2, udah lebih dewasa, ketemu dia, oh ini beda nih Alisa Subandung yang baru gitu ya kan. Tapi saya udah kenal keluarganya dari dulu, karena kalau syuting kan sama ibunya. Kalau Ica di lokasi itu kan jarang ngomong, jadi saya ngomong sama ibunya lebih banyak. Iya kan? Udah nyicil duluan lah ya. Jadi saya udah kenal sama ibunya, kenal sama ayahnya gitu ya, udah deket lah dari dulu waktu Ica masih kecil. Jadi pendekatan ke keluarganya juga nggak terlalu memakan waktu yang lama gitu. Nah di situ hati saya merasa ini beda ya gitu. Apa ini jawaban dari doa-doa? Kan? Diterima. Berarti saat itu ada kayak nembak tuh ada nggak sebenarnya? Apa? Waktu itu ada kayak nembak tuh ada nggak sih kayak? Nembak. Atau mungkin ada hubungan dulu atau apa pendekatan? Gini, jadi pada itu kita ketemu di tempat syuting. Setelah selesai syuting itu saya tanya sama Ica ya, kita sempat ngobrol ya. Saya tanya gini, Ica punya pikiran nikah muda nggak? Karena Ica umur 21 ya. Iya 21. 22 ya. 21, saya 32 ya kan. Nikah muda kenapa? Kalau emang Ica punya pikiran nikah muda, saya bilang saya punya niat serius nih sama Ica, tapi nggak mau pacaran. Saya bilang saya mau langsung nikah. Coba dipikirin dulu gitu kan. Kalau emang Ica mau, nanti saya langsung ketemu sama ayahnya, minta restu gitu kan. Udah sekian lama berjalan sambil syuting juga, ya kan. Dia mau. Gak lama tuh waktu depan mikirnya. Berapa lama? 2 minggu ya. 2 minggu lah ya. Tapi saya bilang Ica, keputusan yang Ica ambil ini ke masa depan Ica sangat pengaruh besar ini. Ica harus yakin dulu nih, saya bilang itu. Saya bilang dia yakin. Ya udah, begitu dia bilang yakin, saya langsung ketemu ayahnya. Gitu. Saya bilang, "Om, saya punya niat gini nih, Om." Ya udah, anak saya udah dewasa, kalau emang ini ya kita atur aja, dia bilang gitu kan. Kapan orang tua kamu kesini katanya gitu, langsung ditanya gitu. Ya udah, saya bawa orang tua saya kan. Nah, kita waktu itu bingung karena sambil syuting, kita mau langsung siapan buat nikah, persiapan. Wah, kita nggak ada waktu ya. Akhirnya ketemu sama Teh Rina Gunawan, almarhumah. Nah, beliau lah yang ngatur semuanya tuh. Kita syuting, beliau nyari gedung, ya semua lah. Sampai kita akad nikah. Tapi saat kita yang sama-sama mau melangkah bareng-bareng gitu. Karena perempuan walaupun umurnya masih muda, tapi kedewasaannya sudah besar sekali. Beda sama laki-laki. Laki-laki seperti mas-mas nih yang umurnya sudah dewasa, tapi karena jiwa kekanak-kanakannya masih besar, ya kan? Kan itu yang seperti itu. Jadi
Nah, ketika berjalan di rumah tangga, ketemulah di tengah gitu. Jadi perempuan yang lebih cepat mendewasakan dirinya, dan laki-laki juga dewasa agak lama tuh ya kan. Jadi sebenarnya kalau menurut saya, dan ditambah punya komitmen yang bareng-bareng, nggak ada masalah. Kak Ica berasa nggak sih apakah Dude itu ngomong banget karena mungkin sorry umur gitu, berasa itu nggak sih Kak Ica sendiri sebagai wanita? Pastinya ya gitu, karena gini, secara pengalaman pun kan juga Kak Dude ya kita berbeda 11 tahun gitu. Jadi kedewasaan Kak Dude dengan perbedaan usia kita yang 11 tahun itu memang lumayan terasa gitu. Jadi mungkin cara berpikir Ica merasa, misalnya Ica merasa kayak ini udah benar, tapi ternyata dari cara berpikir Kak Dude itu ternyata masih bisa di-adjust ya gitu. Dan cara berbicara seperti itu kan memang kita butuhkan gitu, karena kan perempuan itu paling senang kalau misalnya kita diperhatikan, kita disayang, dan itu semua diperlihatkan gitu kan ke kita. Dan ya alhamdulillah itu yang dilakukan sama Kak Dude gitu. Jadi memang apa ya kayak Kak Dude bilang sih, mungkin memang cuman perbedaannya hanya angka ya gitu, karena semua balik lagi ke diri masing-masing. Terakhir Kak, biasanya yang paling soal perbedaan usia itu yang paling sering diributkan apa sih Kak? Mungkin pola pikir, kebiasaan atau apa Kak? Biasanya kalau dari kalian berdua. Kalau kita sih begini, kita berusaha banyak diskusi ya sebenarnya, banyak diskusi aja. Kalau beda pasti beda lah, cara melihat Kak Dude dengan Ica juga pasti beda. Kita ambil jalan tengah. Tapi biasanya begini, kalau ada satu kasus misalnya nih, kemudian Ica punya sudut pandangnya ke kiri, saya punya sudut pandang ke kanan. Terus kita ambil jalan tengahnya gimana? Nah, kita buka nih, Islam jalan tengahnya gimana? Jalan keluar seperti apa? Jadi bukan maunya kita masing-masing, tapi agama maunya gimana nih gitu. Nah, dari banyak kasus sebenarnya kita balikan ke agama, jalan keluarnya udah ada di situ. Tinggal kita mau patuh apa enggak, kita mau jalanin apa enggak. Sebenarnya sih cukup simpel sih sebenarnya. Siapa? Apa namanya, agak sulit ya kalau kita bicara ini ya. Karena kalau saya berharap sih sebenarnya apa namanya, rakyat di sana tetap bisa terlindungi dengan baik gitu ya. Karena kalau kita lihat di berita sebenarnya banyak kepala negara yang sudah menyuarakan secara keras, tapi tetap hal itu tetap jalan gitu ya, agresi dan penyerangan tetap jalan. Jadi terobosan apa lagi yang perlu untuk bisa ini yang kita harus cari cara yang paling tepat. Sepertinya sulit ya Kak, artinya untuk mungkin pimpinan dunia pun untuk bisa meredam peperangan. Nah mungkin iya, saya nggak tahu siapa yang bisa, karena kemarin kan Presiden Jokowi pernah ketemu juga sama Joe Biden kan, itu kan bicara langsung kan seperti itu, dan itu pun kita melihat apakah ada dampaknya atau tidak ya, kita lihat nanti ke depan seperti apa gitu ya. Oke, Kak, terakhir mungkin ini kan terbaru Israel berencana gusur rumah imam Masjid Al-Aqsa. Ini gimana ini? Artinya udah mulai menyerang juga masjid untuk menguasai lagi. Ya inilah memang ya sedih lah kalau dengar itu ya. Jadi setiap berita yang kita baca tentang Palestina itu memang selalu membuat hati ini sedih lah pasti ya. Apalagi beberapa kali, misalnya kemarin saya ketemu Bang Onim gitu kan, beliau sempat cerita banyak hal. Jadi ya sekarang yang bisa kita lakukan adalah kirim bantuan sebaik mungkin yang bisa kita lakukan kepada lembaga yang kredibel, dan terus mendoakan gitu. Ya mudah-mudahan ada jalan terbaik lah, insyaallah. Oke, sama-sama.